Halo, saya Isti Wardani Haris. Hai, saya Putri. Hai, saya Nur Aulia Pasha Dewi. Hai, dan saya Rafli Kurniawan dan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup virus polio ini. Jadi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tidak hanya mengubah gaya hidup manusia menjadi lebih maju dan mudah, akan tetapi memunculkan permasalahan atau tantangan baru terkait penyebaran penyakit menular yang semakin sulit untuk diatasi. Virus yang dulunya terbatas penyebarannya karena keterbatasan pergerakan manusia kini dapat menjangkiti lebih cepat dan lebih luas di seluruh dunia. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah polio. Polio adalah penyakit yang berpotensi untuk melumpuhkan, mengancam jiwa, dan menyebabkan wabah yang disebabkan oleh infeksi satu dari 3 serotipe virus polio yang berbeda. Nah, imunisasi adalah salah satu pencegahan yang paling efektif untuk mengatasi virus ini. Menurut Mas Yudi dari kawan-kawan dalam jurnal yang berjudul Karakteristik Individu dan Karakteristik Keluarga Penderita Polio di wilayah kerja Puskesmas Manai, Kabupaten Pidi Aceh. Dalam kasus yang diambil gambaran epidemiologi menurut orangnya, temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan lanjut anak usia kurang dari 5 tahun yang tinggal di sekitaran kasus polio. Menurut tempat, Menteri Kesehatan menerangkan bahwa ditemukan kasus polio tanpa gejala lumpuh layu mendadak di Kabupaten Pidi Aceh. Menurut waktu terjadi pada awal bulan November tahun 2022. Apa sebenarnya itu polio? Polio merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Polio merupakan virus yang paling ditakuti pada abad ke-20 di dunia yang menghasilkan permulaan program inisiatif global untuk pemberantasan polio pada tahun 1988. Sebagian polio positif yang diakibatkan oleh enterovirus RNA ini dikenal dengan kemampuannya untuk mempengaruhi sebuah bagian dari sumsum tulang belakang dan mengakibatkan terjadinya AFP atau acute flaccid paralysis dan dapat menyebabkan kematian jika otot pernapasan atau tenggorokan mendapat kelumpuhan. Tetapi untungnya tidak banyak kasus yang terjadi akibat dari adanya penyakit menular ini. Pada manifestasi klinis dari virus polio ini terdapat 4 fase. Yang pertama itu fase inkubasi yang dimana virus polio ini disebabkan oleh kerusakan saraf akibat virus yang menimbulkan kelumpuhan. Dan adanya fase inkubasi pada virus polio ini masuk melalui makanan dan akan berkembang biak di kelenjar getah bening saluran cerna. Kemudian virus menyebar melalui darah ke sistem saraf dan akhirnya akan mengalami cacat seumur hidup. Dan itu yang parahnya. Kemudian pada imunisasi dasar virus polio diberikan 4 kali dengan interval tidak kurang dari 4 minggu sebanyak 2 tetes atau per tetesnya sebanyak 0,1 ml langsung ke mulut menggunakan dropper. Kemudian pada pemberian jangka pendek, vaksin masih bersifat aman. Di sisi lain, dalam jangka panjang dapat berbahaya untuk tubuh sehingga diberikan vaksin kedua dan seterusnya. Dan fase kedua merupakan fase prodromal atau subklinis yang berarti virus ini menyerang anak umur 0 sampai 3 tahun. Dan ahli ini ditandai dengan adanya diagnosa seperti gejala ringan seperti demam, sakit kepala, kaku di bagian leher, sakit di tungkai dan lengan. Kemudian fase ketiga merupakan fase klinis yang dimana fase ini melibatkan berubahnya komposisi tubuh. Dalam artian ketika seseorang komposisi pada tubuhnya berubah, itu akan mengalami kesulitan dalam aktivitas mencerna makanan, seperti halnya kesulitan dalam menelan atau menyerap nutrisi dan tentunya akan menyebabkan gangguan pertumbuhan. Dan fase terakhir adalah fase penyembuhan dalam artian pengidap itu mengalami cacat atau meninggal. Dan pada fase ini jika penanganannya terlambat
maka kasus polio akan parah, dan sebaiknya dalam kasus seperti ini penting untuk mencari bantuan dari dokter atau profesional kesehatan dalam kasus polio, sehingga mereka dapat memberikan perawatan dan saran mengenai nutrisi yang sesuai untuk kebutuhan tubuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan rantai penularan polio itu terjadi. Nah, polio itu terjadi pada anak-anak yang belum divaksinasi terhadap virus polio, dan tak jarang juga polio itu menyerang orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan vaksinasi polio pada usia yang direkomendasikan oleh pihak kesehatan. Dan rantai polio berdasarkan pada penularan infeksinya itu seperti merusak usus yang melalui mulut dan terkena percikan ludah dari pengidapnya. Nah, itulah ada rantai penularannya. Selanjutnya, adapun upaya pencegahan penyakit polio. Penyakit polio itu dapat diupayakan melakukan gerakan imunisasi dan tindak kegiatan surveillance epidemiologi pada kelompok umur dan surveillance AFP atau acute phage paralysis. Ya, hal itu merupakan suatu pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus kelumpuhan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu polio adalah penyakit menular serius yang disebabkan virus yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan, terutama pada anak-anak usia 0-3 tahun. Polio tetap menjadi ancaman serius di Indonesia dengan kasus terbaru yang terjadi di Kabupaten Pidi, Aceh. Pencegahan yang efektif termasuk imunisasi polio lengkap, upaya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghindari kontak dengan individu yang terinfeksi. Meskipun tidak ada pengobatan langsung untuk polio, manajemen gejala melalui obat-obatan dan fisioterapi menjadi penting. Dengan itu, kalau kita fokus pada pencegahan dan upaya penguatan program imunisasi, Indonesia berharap dapat mengurangi penyebaran virus polio dan memastikan masa depan generasi bebas dari penyakit ini.